Selamat datang di Dekesda Podcast. Kali ini dalam rangkaian program Komite Musik. Sekarang kami bersama tamu yang paling spesial di Dewan Kesenian Sidoarjo, Pak Ribut Wiyoto sebagai Ketua Umum Dewan Kesenian Sidoarjo. Ya apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Nah iki lho, aku sih paling seneng karena Mas Ribut ini gini lho. Alhamdulillah, orangnya itu waduh tenang, gak gerusa-gerusu, adem. Baik ya Mas ya kabarnya ya. Alhamdulillah, sehat juga. Alhamdulillah sehat Pak Ribut gitu loh. Baru datang dari Tulungagung katanya. Bener Mas. Iya. Ini saya mau diapain Mas? Enggak lah, mosok aku ambek ketua aku mau diapain. Pak Ribut Wiyoto, terima kasih sudah mendukung programnya Komite Musik. Dalam rangkaian program Komite Musik kan dalam 1 minggu ya, mulai hari Senin, kemudian kemarin hari Rabu kita juga sudah melaksanakan pertunjukan seminar yang kerjasama dengan Pusat Studi Pendidikan dan Budaya di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Alhamdulillah berjalan dengan baik juga Pak Ribut. Dan ini hari terakhir sebenarnya untuk rangkaian podcastnya Pak Ribut. Ya sekaligus saya laporan ya karena ketua ya. Jadi dalam 1 hari itu kita ada 3 sesi podcast Pak Ribut. Kita dalam 1 hari ada 3 sesi podcast. Yang podcast ini muatan-muatannya juga kita bicara dengan komite-komite, dengan bidang yang kaitannya memang dengan musik. Kemarin kita juga sudah bicara dengan komite film, bagaimana musik film, kaitannya musik dan film. Kita juga sudah bicara dengan komite tari dan komite-komite yang lain, kayak gitu Pak Ribut. Jadi insya Allah nanti kedepannya studio podcast ini bisa dimanfaatkan oleh semua rekan-rekan kita di Dekesda, juga bisa dipakai untuk sarana publikasi buat Dekesda. Nanti setiap ada acara kita bisa publikasi melalui podcast juga gitu. Dan saya sih berharap Dekesda kedepannya semakin bersama masyarakat. Jari itu Dekesda ini dulure wong Darjo, bener tak Pak Ribut? Nah, kok iso jargon dulure wong Darjo itu alasannya apa Mas Ribut? Aku nyeluk emas apa Pak? Aku biasanya nyeluk emas rek. Iya kan? Tapi teman-teman ya harus nyeluk Pak lah. Gimana Pak Ribut? ya itu jargon yang bukan diciptakan di kepengurusan saya ya. Jadi kepengurusan sebelumnya. Jadi kita tinggal melanjutkan. Dan alhamdulillah itu bentuk dari bahwa Dewan Kesenian Sidoarjo ini milik bersama. Dulur bagi seniman-seniman Sidoarjo, bagi budayawan Sidoarjo, bagi masyarakat Sidoarjo untuk kemajuan seni budaya. Seperti itu. Jadi kita kalau merujuk pada posisi Dewan Kesenian itu dibentuk oleh seniman, budayawan, mereka kumpul, seniman budayawan kumpul, kemudian membentuk Dewan Kesenian, memilih ketua, kemudian ketua membentuk jajaran kepengurusan. Nah, jajaran kepengurusan ini dikukuhkan melalui SK dari Bupati Sidoarjo. Jadi pembentukannya itu oleh seniman budayawan Sidoarjo. Sehingga Dewan Kesenian itu milik bersama, dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya juga tidak mungkin sendirian. Karena milik bersama ya ini ya tanggung jawab bersama juga. Jadi memang harus didukung oleh semua elemen ya, terutama komite-komite dan bidang yang ada di struktural Dewan Kesenian, nonton Mas? Benar, komite-komite itu merupakan ujung tombak dari Dewan Kesenian Sidoarjo. Ada 7 komite: komite musik, komite sastra, komite film, komite seni rupa, komite tari, komite seni tradisi, kemudian komite seni rupa. Mereka lah yang bersinggungan langsung itu dengan seniman-seniman di bidangnya. Bidang seni rupa ya, ujung tombak Dewan Kesenian adalah komite seni rupa. Untuk musik, ujung tombak Dewan Kesenian ya komite musik. Sehingga ujung tombak dari Dewan Kesenian itu memang komite. Gitu ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan obrolan Mas Ribut, Pak Ribut, tak campur-campur ya, nyeluk Pak, gak apa-apa wes kan. Karena beliau ini juga sahabat saya juga, tempat saya curhat juga.
Beliau juga kadang-kadang kalau curhat juga ke saya apa segala macam kan gitu. Tapi di struktural ya tetap beliau adalah ketua umum Dewan Kesenian. Perjalanannya gimana Pak Ribut, kok bisa kemarin itu sampai menjadi ketua umum Dewan Kesenian? Wah, saktimen sampai bisa jadi ketua umum Dewan Kesenian. Enggak, maksudnya kita ini lagi mau bicara profil ya, profilnya Mas Ribut, latar belakang keseniannya, bagaimana, singkat cerita mungkin kronologis di kesenian, kiprah Pak Ribut di kesenian sampai hari ini menjadi Ketua Umum Dewan Kesenian. Ini kan masih periode pertama ya, dan masih tahun pertama. Gimana Pak Ribut? Agak-agak kecelakaan juga sebenarnya. Tahun 2020 itu saya ikut open call rekrutmen yang diadakan Dewan Kesenian Sidoarjo. Waktu itu rekrutmen untuk posisi Ketua Komite Sastra. Saya sebagai sarjana sastra, saya merasa punya kompetensi untuk ikut rekrutmen tersebut, dan alhamdulillah terpilih. Saya menjadi Ketua Komite Sastra di tahun 2020 bulan Oktober kalau tidak salah. Ya. Kemudian bulan Oktober juga tahun 2021 itu saya sama Pak Ali Aspandi, Ketua Umum Dewan Kesenian Sidoarjo kemarin itu ditunjuk untuk menjadi ketua program. Itu bulan Oktober juga tahun 2021. Nah, bulan Oktober tahun 2022 tanggal 9 itu ada musda untuk pemilihan Ketua Umum Dewan Kesenian Sidoarjo periode 2022-2027. Waktu itu saya sudah pamit kepada Pak Ali Aspandi. Pak Ali Aspandi karena meskipun rumah saya Sidoarjo, saya bekerja di Surabaya. Saya ingin berkesenian di Surabaya agar apa? Antara tempat kerja dengan aktivitas kesenian itu searah. Ya, dari Sidoarjo ke Surabaya. Saya kerja di Surabaya, aktivitas kesenian saya juga di Surabaya. Sama Pak Ali, alhamdulillah diiyakan. Dan waktu itu saya sama Pak Ali dipilih menjadi ketua musda. Ketua musda. Iya kan. Ketua musda kan nggak boleh nyalon. Iya, harusnya kan nggak boleh. Gitu. Beberapa bulan sebelum sebelum musda, saya sudah menyiapkan untuk aktivitas kesenian saya di Surabaya. Saya kerjasama dengan Mas Heri Lendo itu mengadakan kegiatan sastra di Taman Budaya Cak Birasim. Bulanan itu sudah jalan 3 bulan. Kemudian saya juga bekerja sama dengan saya anggota Bengkel Muda Surabaya BMS yang sekretariatnya di Balai Pemuda. Saya mengkoordinir kegiatan sastra bulanan juga di Balai Pemuda. Kemudian saya sempat waktu itu garap teater. Bukan soal sebagai sutradara atau aktor, saya jadi pimpronya. Meskipun saya latar belakang ada teaternya juga, tapi saya tidak terlalu percaya diri untuk garap. Tapi kalau jadi pimro kan tanggung jawabnya lebih gampang, urusan artistik nanti diserahkan ke siapa gitu. Jadi sudah saya siapkan untuk aktivitas saya berkesenian di Surabaya. Saya punya jadwal kegiatan di Taman Budaya Cak Birasim, saya punya jadwal kegiatan di Balai Pemuda. Tapi kira-kira 10 hari sebelum musda, teman-teman komite itu maksa-maksa saya untuk daftar menjadi sebagai calon ketua umum ya. Iya. Saya itu mudah dipengaruhi. Akhirnya saya minta izin kepada Pak Ali Aspandi. Bagaimanapun juga adalah saya kabinet dari Pak Ali. Saya tetap harus menghormati Pak Ali. Saya minta izin kepada Pak Ali dan sama Pak Ali diperbolehkan. Celakanya diperbolehkan. Akhirnya saya mendaftar dan saya mengundurkan diri dari ketua musda. Iya. Jadi yang dimaksud kecelakaan tadi, celakanya diperbolehkan gitu. Celakanya diperbolehkan. Dan akhirnya terpilih pula menjadi ketua umum Dewan Kesenian. Tim gitu sukses saya ini, Mas. Kenapa emang? Militan. Tim pemenangan saya itu militan. Itu yang membuat saya kemudian terpilih. Kalau saya sendiri yang maju gitu mungkin ya tidak terpilih, tapi karena teman-teman itu
militan akhirnya Iya. bisa terpilih. Ya alhamdulillah memang kita menghargai keputusan Musda, dan hari ini bisa kita lihat bahwa saat Mas Triputi yang menjadi ketua umum Dewan Kesenian memang semuanya baik-baik aja gitu kan. Artinya kalau saya pribadi sebagai anggota pengurus di Dewan Kesenian di Komite Musik ya, saya merasa oke, ketua saya bisa diajak bicara maksudnya bisa diajak bicara dengan baik, bisa diajak bicara dengan santai, dengan pola-pola seperti bicaranya saat ngobrol berdua bukan seperti ketua umum dan anggota, seperti seorang teman, seperti seorang sahabat, kita bisa lebih lepas, dan itu memang yang saya harapkan gitu. Yang itu memang saya harapkan. Nah, dari situ kan nanti teman-teman bisa lebih leluasa ya, lebih leluasa untuk bicara. Artinya ada ide-ide apa itu tidak sungkan Pak menyampaikan. Nah, buktinya hari ini kita lihat di Dewan Kesenian semakin banyak teman-teman itu yang andil ya, sekalipun dia bukan pengurus, banyak ingin andil di Dewan Kesenian. Itu juga tidak lepas dari sosoknya sang pemimpin, sosoknya sang ketua umum kan gitu. Kalau ketua umumnya sifatnya nanti koyo apa ya, kaku gitu kan, mau ditemuinya sungkan gitu kan, itu tidak bisa mengeksplorasi kemampuan teman-teman. Jadi Mas Tribut kecewa nggak sih saat sudah terpilih sebagai ketua umum? Ya ada banyak hal yang memudahkan untuk menjalankan organisasi ini, karena organisasi ini tidak terbentuk baru-baru saja. Organisasi ini sudah terbentuk sekian lama, mulai 2000-an awal itu Pak Karno bersama jajarannya, Pak Hartono, Pak Sake, Pak Rokani, Pak Ali, semua sudah turut andil dalam memberikan arah bagi organisasi ini, bagaimana organisasi ini dikelola. Jadi saya tinggal melanjutkan saja, dan sebenarnya gini, modal utama dari organisasi Dewan Kesenian Sidoarjo itu adalah SDM, sumber daya manusia, SDM dari pengurusnya, dan alhamdulillah pengurus saya ini orang yang SDM-nya luar biasa, baik di komite maupun di bidang, juga di BPP, Badan Pengawas dan Penasehat, juga di Dewan Pakar, semuanya luar biasa, dan itu memudahkan saya untuk bagaimana menjalankan roda organisasi. Seperti itu ya, kerja tim lah, kerja kelompok, dan alhamdulillah juga kita banyak dipertemukan dengan orang-orang baik yang merasa punya tanggung jawab yang sama, bahwa pemajuan seni budaya Sidoarjo itu tidak hanya tanggung jawab dari Dewan Kesenian, tapi juga tanggung jawab dari mereka baik dari paguyuban maupun komunitas, sanggar dan lain-lain. Mereka merasa punya tanggung jawab yang sama, sehingga kan enak ketika kita sudah berada dalam satu visi, berada dalam satu tanggung jawab yang sama. Itu terbukti atau termanifestasikan ya dalam kegiatan-kegiatan seperti misalnya kegiatan 1000 warga Sidoarjo nembang Mojopat bulan Agustus kemarin, itu kepanitiaannya bersama Dewan Kesenian Sidoarjo. Di situ juga di dalam kepanitiaan itu ada paguyuban Mojopat Jenggolomane, paguyuban Mojopat Sekar Kawadah, paguyuban Mojopat Sami Aji, kemudian paguyuban Mojopat Kinanti, paguyuban Mojopat Sekar Palupi, yang itu bareng-bareng ini kita kerjakan bersama, dan juga kita mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, membantu mengerahkan guru dan siswa. Kita mendapat bantuan dari MGMP Seni Budaya, MGMP Bahasa Jawa. Jadi alhamdulillah Dewan Kesenian Sidoarjo itu dipertemukan dengan banyak orang baik. Jadi memang
Kalau kalau saya lihat sih memang geraknya Dewan Kesenian Sidoarjo hari ini memang banyak berkolaborasi ya. Berkolaborasi, jadi tidak hanya misalnya untuk merealisasikan sebuah kegiatan gitu, merealisasikan sebuah kegiatan tidak hanya orang-orang Dewan Kesenian aja yang andil di dalamnya, tapi juga berkolaborasi dengan masyarakat-masyarakat seni yang ada di Sidoarjo kan gitu. Nah, ini ada pertanyaannya menggelitik ini Mas Dibut. Tadi kan dibilang SDM-nya handal gitu kan. Nah, SDM itu apa? Sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia atau sumber daya muda? Karena begini Mas. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali teman-teman seniman-seniman yang muda gitu kan, itu sulit berinteraksi dengan beliau-beliau yang sudah senior, yang sudah tua-tua gitu kan. Seringkali sulit berinteraksi. Ya, seringkali, tidak selalu, tapi seringkali sulit berinteraksi. Nah, menurut Mas Ribut sendiri, bagaimana sih mengkolaborasikan atau mensinkronkan antara sumber daya muda dan sumber daya yang sudah tua? Karena biasanya teman-teman muda ini males loh Mas ngobrol dengan yang lebih tua. Wis wong tua iku wis ya sih wong tua itu. Biasanya begitu. Ini dengan caranya Mas Ribut hari ini gimana Mas, caranya seperti itu Mas? Itu masih belum bisa kita realisasikan sebenarnya ya. Memang benar mayoritas pengurus Dewan Kesenian itu di atas usia 30 ya, di atas usia 40. Iya, bahkan itu karena kita memang berusaha merekrut orang-orang yang punya kompetensi. Iya. Kompetensi di bidang musik, di bidang teater, ya di bidang-bidang seni tersebut. Dan yang kalau ngomong kompetensi gitu kan ya memang rata-rata kalau yang sudah punya prestasi, punya jam terbang itu ya usia di atas 30, usia di atas 40. Di Dewan Kesenian saat ini yang pengurus yang di bawah usia 30 paling enggak sampai 5 lah. Enggak banyak ya Mas ya. Belum banyak karena memang ketika saya merekrut pengurus itu aspek kompetensi ini diutamakan, terutama bagi di BPP ya, itu Badan Pertimbangan dan Pengawas yang itu penasihat dari pengurus, dan juga di Dewan Pakar itu nggak ada yang muda, rata-rata yang muda itu ada di komite itu. Nah, saya juga masih butuh masukan, butuh pandangan-pandangan apa yang harus dilakukan oleh Dewan Kesenian agar kita bisa bersinergi dengan seniman-seniman, pelaku seni budaya, pegiat seni budaya yang masih muda-muda itu. Saya juga masih butuh masukan apa yang harus kami lakukan.